Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Lesyari dengan NIM 2511102433038 dari kelas L1. Sekarang saya akan mengerjakan tugas video tentang 3 buku tentang ragam bahasa Indonesia yang telah saya baca dan rangkum. Yang pertama itu ada definisi, peran, dan fungsi bahasa. Hampir semua aspek kehidupan manusia itu tidak dapat lepas dari penggunaan bahasa. Bahasa itu sebagai bagian hidup yang bersifat universal atau umum yang memiliki peran penting. Peran penting bahasa tersebut tidak mungkin terlepas di kehidupan nyata. Menurut Krida Laksana, dalam kamus linguistik, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang atau tidak tetap yang digunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sementara itu, menurut Mulyono, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa itu didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang sewenang-wenang, konvensional, dan dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Peran bahasa penting dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari berbagai fungsi yang disandangnya. Begitu besar peran bahasa dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa yang paling mendasar sebagai alat komunikasi, yaitu alat pergaulan dan perhubungan dengan manusia. Ragam bahasa muncul karena kebutuhan pembicara akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari media penyampaian. Yang pertama itu ada ragam lisan. Bahasa Indonesia ragam lisan disebut juga ragam percakapan, baik percakapan di lingkungan keluarga, lingkungan jual beli, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan sekolah. Yang kedua itu ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis berbeda dengan ragam bahasa lisan. Perbedaan dalam ragam tulis yaitu pembicara dan lawan bicara tidak bersemuka, tidak berada dalam satu situasi. Penulis dan pembaca tidak berhubungan secara langsung. Pembaca tidak secara langsung merespon apa yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berusaha bersungguh-sungguh untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginannya dengan sejelas mungkin. Ini tuh bertujuan agar pembaca itu tidak menggunakan kalimat panjang-panjang dan menggunakan banyak kata penghubung, baik kata penghubung yang setara maupun tidak setara. Hubungan antar penutur dan antar pembicara. Yang pertama itu ada ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan jika lawan bicara, orang yang dihormati atau topik pembicaranya itu bersifat resmi. Ragam resmi dapat pula dikatakan sebagai ragam bahasa yang digunakan dalam suasana resmi. Jenisnya itu ada ragam resmi lisan dan ragam resmi tulis. Yang kedua itu ada ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, baik secara tulis maupun lisan. Ragam bahasa tidak resmi menggunakan bahasa sehari-hari, jadi tidak baku ya, dan tidak perlu menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam ragam tidak resmi terikat oleh kaidah bahasa, baik itu pilihan kata, susunan kalimat, maupun ejaan. Yang ketiga ada ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam suasana santai dan bertujuan untuk menimbulkan suasana yang santai, karena dipakai dalam suasana santai dan bertujuan untuk menimbulkan suasana yang santai. Tidak mengherankan jika bahasa yang digunakan juga bersifat santai. Maksudnya tuh bahasa tidak secara ketat gitu mengikuti kaidah yang berlaku dan kosakata banyak bercampur dengan kata bahasa dari bahasa daerah.
Di samping itu, seiring juga digunakan kata yang tidak baku, misalnya kata senyampang, sembari, membikin, belon, cuma, buat, dan lain sebagainya. Keempat, ragam bahasa lawak. Ragam bahasa lawak merupakan ragam bahasa yang digunakan orang untuk menimbulkan suasana yang lucu. Selain itu juga digunakan untuk menimbulkan tawa para pendengarnya. Khususnya ragam bahasa yang dipakai oleh para pelawak sewaktu mereka itu sedang melawak. C. Berdasarkan penuturnya. 1 itu ragam regional atau dialek. Bahasa yang menyebar luas selalu mengenal logat yang masing-masing dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya. Ciri utamanya itu yaitu di penekanan, naik turun nada, dan panjang pendek bunyi bahasa. Itu tuh dapat dikatakan bahwa ragam regional yaitu persamaan bahasa yang disebabkan oleh letak geografi yang saling berdekatan. Letak yang berdekatan itu memungkinkan komunikasi yang sering antar penutur dialek. 2. Ragam idiolek. Idiolek itu merupakan variasi bahasa yang disebabkan kebiasaan atau cara berbahasa yang khas pada seseorang isolek. Isolek merupakan ciri khas kebahasaan seseorang. Ciri khas tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor dan fisik dan psikis. 3. Ragam sosial atau sosiolek. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang disebabkan perbedaan kelompok sosial tertentu dalam masyarakat seperti kelompok pegawai, remaja, orang tua, dan sebagainya. Keempat, ragam bahasa temporal. Ragam bahasa temporal merupakan variasi bahasa yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Ragam bahasa temporal yang terkenal yaitu ragam bahasa Melayu, khususnya ragam bahasa yang digunakan Hang Tuah dan Abdul Qadir Munsyi. D. Ragam baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya. Bahasa itu memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat komunikasi dan sarana ekspresi diri. Dalam praktiknya, bahasa itu tidak bersifat kaku, melainkan muncul dalam berbagai variasi. Secara umum, ragam bahasa dipengaruhi oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan seperti letak geografis, situasi, waktu, dan sosio-kultural. Berdasarkan medianya, bahasa terbagi menjadi ragam lisan yang mengandalkan intonasi untuk pemahaman makna, serta ragam tulis yang sangat mementingkan ejaan dan tanda baca yang benar. Kesimpulannya, bahasa Indonesia itu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, bahasa nasional, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa ilmiah, bahasa pergaulan sesama suku, bahasa korespondensi, bahasa kebudayaan, dan bahasa untuk kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan. Berdasarkan fungsi-fungsi bahasa Indonesia tersebut, terbentuklah variasi-variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan menurut pemakaiannya. Pembicara, topik yang dibicarakan, lawan bicara, dan menurut media pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia meliputi ragam tidak resmi, ragam resmi, tulis, lisan, dialek, idiolek, sosiolek, baku, dan tidak baku. Pemakaian bahasa Indonesia yang baik perlu menyadari adanya dua situasi dalam bahasa. Pada situasi resmi, kita harus berbicara bahasa Indonesia baku. Keharusan itu tuh tidak berlaku bila kita berada dalam situasi tidak baku atau tidak resmi. Situasi resmi tidak hanya satu macam. Oleh karena itu, bahasa Indonesia baku harus tetap dipakai secara tepat menurut situasinya. Sesungguhnya, setiap situasi sosial memerlukan pemakaian bahasa yang tepat dan sesuai pada situasi itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.